Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Modul 8 Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ananda Susyana Putri yang akan menjelaskan Modul 8, yaitu Line Balancing. Sebelum ke pembahasan materi, adapun tujuan dari Modul 8 ini adalah yang pertama, praktikan dapat membuat lintasan produksi yang seimbang dengan menggunakan metode largest candidate rule. Yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan penggunaan metode ring positional weight pada line balancing. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan penggunaan metode region approach pada line balancing. Lanjut ke materi, yang pertama ada pengertian line balancing. Line balancing adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara berimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Jadi lebih singkatnya, line balancing ini adalah menyeimbangkan beban dari masing-masing proses dengan tujuan untuk mengurangi waktu menunggu. Tujuan dari line balancing sendiri adalah untuk menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja, sehingga dapat mengurangi waktu menunggu yang ditentukan oleh operasi kerja yang paling lambat. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam line balancing. Yang pertama ada precedence diagram. Precedence diagram ini merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja. Biasanya precedence diagram ini menggunakan tanda simbol lingkaran, tanda panah, dan angka di atas simbol. Lalu yang kedua ada assemble product. Ini merupakan produk yang melewati urutan workstation, di mana setiap workstation memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Lalu yang ketiga ada idle time atau waktu menunggu, di mana operator atau pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja. Idle time dapat diperoleh menggunakan rumus jumlah stasiun kerja dikali waktu stasiun kerja terbesar dikurangi jumlah waktu sebenarnya pada stasiun kerja. Lalu yang keempat ada balance delay atau keseimbangan waktu senggang. Ini merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna. Balance delay ini dapat diperoleh menggunakan rumus NC min sigma TI per N kali TI kali 100%. Dengan N adalah jumlah stasiun kerja, C adalah waktu siklus, TI adalah waktu operasi, lalu yang kelima ada efisiensi stasiun kerja. Ini merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar, diperoleh menggunakan rumus WI per WS kali 100%. Lalu yang keenam ada line efisiensi. Line efisiensi merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan cycle time dalam stasiun kerja, lalu dikalikan banyaknya stasiun kerja. Line efisiensi ini diperoleh menggunakan rumus sigma STI per K kali cycle time, lalu dikali 100%. Selanjutnya, yang ketujuh ada workstation. Workstation ini adalah tempat operasi-operasi kerja, diperoleh menggunakan rumus jumlah dari waktu operasi dibagi dengan waktu siklus stasiun kerja. Lalu yang kedelapan ada smoothness index. Smoothness index ini adalah suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lintasan produksi. Diperoleh menggunakan rumus akar dari STI, sigma STI max min STI kuadrat. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah line balancing. Yang pertama, menentukan hubungan antara pekerjaan yang terlihat dalam suatu lintasan produksi dan hubungan antara pekerjaan tersebut. Biasanya digambarkan dalam precedence diagram. Lalu yang kedua, menentukan waktu siklus. Yang ketiga, menentukan jumlah minimum stasiun kerja. Yang keempat, memilih metode untuk melakukan penyeimbangan lintasan. Lalu yang kelima, menghitung efisiensi lintasan, efisiensi stasiun kerja, waktu menganggur, dan balance delay berdasarkan metode yang dipilih. Lalu yang keenam, menghitung kapasitas produksi yang dihasilkan dan produktivitas pekerja.
Untuk praktikum modul 8 ini, kita menggunakan tiga metode line balancing. Yang pertama ada metode rank positional weight. Metode ini merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgesen dan D.P. Birney. Metode ini adalah menentukan plot posisi untuk setiap elemen pekerjaannya. Biasanya metode ini disebut sebagai metode bobot posisi. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama membuat precedence diagram, lalu yang kedua ada menentukan precedence matrix atau matriks pendahulu, lalu yang ketiga menghitung bobot posisi setiap operasi, lalu yang keempat mengurutkan operasi-operasi mulai dari bobot posisi terbesar hingga terkecil, lalu yang kelima adalah melakukan pembebanan operasi pada stasiun kerja. Yang keenam, menentukan jumlah stasiun kerja minimum. Yang ketujuh, eh, menggunakan prosedur trial and error untuk mencari pembebanan yang akan menghasilkan efisiensi rata-rata lebih besar dari efisiensi rata-rata pada langkah 6. Lalu yang ke-8, mengulangi langkah ke-6 dan ke-7 sampai tidak lagi ditemukan stasiun kerja yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Untuk metode yang kedua adalah metode region approach. Metode region approach ini dikembangkan oleh Bedworth dan metode ini membagi precedence diagram dalam beberapa wilayah secara vertikal. Dan pada setiap wilayah tidak ada ketergantungan antar operasi kerja. Untuk langkah-langkah dari metode region approach ini, yang pertama sama membuat precedence diagram, lalu yang kedua menentukan wilayah precedence diagram dari kiri ke kanan, lalu yang ketiga, dalam tiap-tiap wilayah precedence, mengurutkan pekerjaan dari waktu yang maksimum ke waktu yang minimum. Lalu yang keempat, mengumpulkan pekerjaan dengan urutan yang pertama, daerah paling kiri terlebih dahulu. Yang kedua, antar wilayah. Bebankan pekerjaan dengan waktu operasi terbesar pertama kali. Lalu yang kelima, di akhir tiap-tiap stasiun kerja, memutuskan apakah penggunaan waktu dapat diterima. Jika tidak, periksa semua pekerjaan yang memiliki hubungan precedence. Lalu metode yang ketiga adalah metode largest candidate rule. Metode ini adalah metode melakukan pendekatan penyeimbangan lini produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang yang akan diprioritaskan penempatannya dalam stasiun kerja. Dengan menggunakan metode largest candidate rule ini, elemen kerja diatur secara descending atau dari nilai paling besar ke paling kecil berdasarkan nilai waktu operasi. Untuk langkah-langkah dari metode largest candidate rule ini, yang pertama mengurutkan semua elemen kerja yang paling besar waktunya hingga yang paling kecil. Yang kedua, elemen kerja pada stasiun kerja pertama diambil dari urutan yang paling atas. Lalu elemen kerja pindah ke stasiun kerja berikutnya apabila jumlah elemen kerja telah melebihi waktu siklus. Lalu yang ketiga, melanjutkan proses langkah kedua hingga semua elemen kerja telah berada dalam stasiun kerja dan memenuhi. Baik, selanjutnya ke langkah-langkah mengerjakan metode ring positional weight. Yang pertama tadi adalah membuat precedence diagram seperti pada gambar. Ini merupakan proses produksi dari awal hingga akhir. Setelah membuat precedence diagram, menghitung setiap waktunya, setiap operasi. Untuk operasi A, 13 menit, diasumsikan 13 menit, dan seterusnya. Selanjutnya dijumlahkan. Setelah itu, menghitung TC dengan rumus waktu kerja efektif per kapasitas produksi. Diasumsikan untuk satu hari adalah 8 jam kerja dan 1 jam adalah 60 menit, dan 1 bulan pekerja tersebut bekerja selama 25 hari, dan diasumsikan juga untuk kapasitas produksi sebesar 4.200, diperoleh nilai TC-nya ada 2,9 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya, menentukan matrik pendahulu, di mana matrik pendahulu ini
bernilai 0, 1, dan min 1, di mana 0 yaitu berarti tidak ada hubungan. Untuk nilai 1 berarti ada hubungan anak panah operasi tersebut dengan operasi berikutnya. Lalu untuk min 1 ada hubungan anak panah tetapi ke belakang atau operasi tersebut dengan operasi sebelumnya. Contoh untuk operasi A dengan B bernilai 1 karena operasi A berhubungan dengan B ditunjukkan dengan anak panah ke depan. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot posisi tiap operasi. Diambil contoh untuk operasi A. Operasi A ini melewati operasi B, operasi I, J, dan L. Jadi untuk menentukan bobot posisi operasi A diperoleh dari waktu penjumlahan waktu operasi A ditambah operasi B, I, J, dan L. Didapatkan bobot posisi operasi A adalah 63. Begitu juga operasi-operasi yang lain, caranya sama. Setelah itu di ranking. Lalu langkah keempat adalah mengurutkan operasi dari bobot posisi yang terbesar sampai bobot posisi yang terkecil. Untuk selanjutnya adalah menentukan jumlah stasiun kerja yang diperoleh menggunakan rumus jumlah waktu proses produksi dibagi dengan TC. Diperoleh jumlah waktu proses produksinya sebesar 164 menit, dibagi TC-nya 20. Kenapa TC-nya 20? Karena TC diperoleh dari waktu yang terbesar. Di awal tadi kita sudah menghitung TC dan diperoleh waktunya 3 menit. Jika 3 menit ini waktu yang paling besar, maka TC di awal yang dipakai. Jika 3 menit ini ternyata masih ada yang lebih besar daripada 3 menit, maka yang dipakai adalah waktu yang lebih besar, yaitu 20 di sini. Jadi untuk TC yang dipakai adalah 20, karena waktunya lebih besar, waktu yang paling besar. Lalu diperoleh 164 dibagi 20 sama dengan 8,2 dibulatkan ke atas menjadi 9. Jadi untuk stasiun kerjanya sejumlah 9 stasiun kerja. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah pembebanan operasi pada stasiun kerja. Di mana untuk masing-masing stasiun kerja maksimal waktu kumulatif dari stasiun kerja ini maksimal adalah sebesar TC atau 20. Jadi diurutkan dari ranking pertama adalah operasi C dengan waktu 15. Lalu ranking kedua operasi A dengan waktu 13. 15 ditambah 13 sama dengan 28. 28 melebihi waktu TC. Jadi yang dipilih hanya yang operasi C saja untuk di stasiun kerja nomor 1. Untuk di stasiun kerja nomor 2, ini adalah proses selanjutnya, yaitu ranking yang ketiga, yaitu operasi E sebesar 18 menit, dan seterusnya. Setelah itu dihitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Metode selanjutnya adalah metode region approach, di mana langkah yang pertama yaitu sama seperti rank positional weight, menentukan atau membuat dulu precedence diagram, di mana precedence diagram ini adalah alur proses produksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya menghitung waktu masing-masing operasi. Selanjutnya adalah menghitung TC dengan rumus T per Q. T adalah waktu kerja efektif dan diasumsikan untuk satu bulan bekerja selama 25 hari, 1 hari bekerja selama 8 jam, dan 1 jam sama dengan 60 menit. Dan diasumsikan juga untuk Q-nya ini adalah total produksi sebesar 420 unit. Jadi untuk T didapatkan 14.400 dibagi Q 420 sama dengan 34,28 dibulatkan 35. Jadi proses selanjutnya adalah menentukan wilayah precedence diagram. Jadi precedence diagram yang di atas tadi dibagi dalam beberapa wilayah atau bagian.
dimulai dari kiri ke kanan. Untuk bagian pertama ini ada A, C, E, F. Untuk bagian kedua ada B, D, G. Bagian ketiga ada I, H. Bagian keempat ada J, K. Dan bagian kelima ada L. Selanjutnya adalah menghitung stasiun kerja. Dengan rumus total waktu produksi dibagi dengan TC. Total waktu produksi sebesar 164 dibagi dengan TC sebesar 35. Sama dengan 4,68 dibulatkan menjadi 5. Jadi sudah ketemu 5 stasiun kerja yang selanjutnya akan dilakukan pembebanan pekerjaan. Untuk pembebanan pekerjaan sendiri, masing-masing stasiun diberi waktu operasi stasiun maksimal 35. Jadi jika lebih dari itu, maka akan ke stasiun selanjutnya. Untuk pembebanan operasi stasiun kerja yang pertama ini ada CF, ini ditentukan dari pembagian wilayah yang di atas tadi. Di sini pada bagian pertama itu kan ada operasi ACEF. Jadi untuk stasiun kerja yang pertama ini ditentukan waktunya yang pas 35 itu operasi apa. Ternyata operasi C dan F dengan waktu C-nya 15 dan F-nya 20. Jadi dijumlah 35 pas. Lalu untuk sisanya A dan E ini masuk ke dalam stasiun kerja yang kedua dengan waktu 33. Dan begitu seterusnya untuk stasiun kerja yang selanjutnya, sesuai dengan pembagian wilayah yang di atas ini. Setelah eh, dilakukan pembebanan pekerjaan dari semua stasiun kerja, selanjutnya nanti kalian akan menghitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Selanjutnya adalah metode largest candidate rule. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan metode-metode sebelumnya, yaitu yang pertama menentukan dulu precedence diagramnya, yaitu alur proses produksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya menghitung waktu masing-masing operasi. Setelah itu menghitung TC didapatkan yaitu 35 menit per unit. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu mengurutkan operasi yang paling besar waktunya hingga yang paling kecil. Untuk operasi yang pertama ini adalah operasi B dengan waktu 20 menit. Lalu operasi yang kedua ada D dengan waktu 20 menit, F dengan waktu 20 menit, E dengan waktu 18 menit, sampai dengan G yang paling terkecil dengan waktu 2 menit. Kemudian menghitung stasiun kerja, rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu total waktu proses produksi dibagi dengan TC. Untuk besar dari total waktu produksinya 164 dibagi TC-nya 35 sama dengan 4,68 dibulatkan sama dengan 5. Kemudian dilakukan pembebanan stasiun kerja, aturannya masih sama seperti metode sebelumnya. Untuk masing-masing stasiun kerja, waktu operasi stasiun kerja ini hanya maksimalnya sebesar TC atau 35. Jadi jika lebih dari itu, maka operasinya akan dilanjutkan ke stasiun kerja yang selanjutnya. Seperti contoh, untuk stasiun kerja yang pertama ini operasinya B dan C karena B waktunya 20 dan C waktunya 15. Jika dijumlah pas yaitu 35. Lalu yang kedua ini D dan C. D dan C ini D dengan waktu 20 dan C dengan waktu 15, maka dijumlah 35. Jadi untuk menentukan operasi di pembebanan stasiun kerja ini dilihat dari pengurutan atau urutan operasi yang waktunya paling besar ke yang kecil. Jadi untuk B ini kan 20. Jika B dengan D ini dijumlah, maka lebih dari 35. Jadi B dan D ini tidak bisa satu stasiun kerja. Jadi B pasangannya yang pas adalah dengan C, yaitu 20 ditambah 15, yaitu 35. Jadi eh, untuk stasiun kerja yang pertama ini, waktu operasi stasiunnya adalah 35, tidak lebih dari TC-nya. Untuk stasiun kerja selanjutnya juga seperti itu, jadi tidak boleh lebih dari TC-nya atau tidak boleh lebih dari 35.
Selanjutnya, kalian akan menghitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index yang nanti akan dijelaskan saat praktikum berlangsung. Nah, itu tadi penjelasan materi modul 8 mengenai line balancing dengan tiga metode, yaitu rank positional weight, region approach, dan largest candidate rule. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Dan bila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.